STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Gelombang 2 tahun 2023. Guru Agama Katolik SMK Negeri 2 Pematang Siantar. Terima kasih. Berdiri. Mari Bu Guru berbicara. Selamat pagi Guru. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Sehat Bu. Puji Tuhan ya. Berkat Tuhan luar biasa untuk kita pada pagi hari ini sehingga kita dapat bertemu pagi ini di tempat ini. Baik, untuk memulai kegiatan kita, Ibu cek dulu ya sebelumnya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Saya cek dulu satu-satu. Jepan ya? Hadir Bu. Rezeki? Hadir Bu. Yosef? Hadir Bu. April? Hadir Bu. Mikael? Hadir Bu. Emmanuel? Hadir Bu. Oke, baik. Semua hadir, silahkan duduk dengan baik. Kita awali pertemuan kita dengan doa. Satu orang untuk memimpin doa. Emmanuel? Ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar, kiranya berkatilah kami, bukalah pintu pikiran kami agar kami dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru kami. Tuhan, hanyalah doa yang kami sampaikan kepada anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam P5. Apa itu P5, nak? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan tema kita ini nih nak, gaya hidup berkelanjutan. Topik kita itu adalah bumi darurat bijak berplastik. Nama P5 kita adalah bumi adalah rumah kita bersama. Baik, tujuan dari P5 kita untuk hari ini adalah membangun kesadaran peserta didik tentang keberlanjutan lingkungan tempatnya melakukan aktivitas sehari-hari dan mengajak peserta didik untuk berpartisipasi menanggulangi pencemaran lingkungan akibat sampah, terutama sampah plastik. Nah, ada 3 materi yang harus kita bahas untuk hari ini. Tema yang pertama itu adalah, ataupun materi yang pertama adalah pengenalan terhadap lingkungan sehat. Yang kedua, pengelolaan sampah plastik. Dan yang ketiga, sumber tempat sampah plastik. Nah, kita akan melihat materi yang pertama. Kelihatan jelas, Nak? Ya, artikel ini? Nampak, Bu. Nampak ya? Oke, baik. Kita lihat pengenalan terhadap lingkungan sehat. Apa itu lingkungan sehat? Lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih. Bersih. Terus bagaimana lagi lingkungan yang sehat? Lingkungan yang bebas dari sampah. Iya, baik, terima kasih. Lingkungan yang bebas dari sampah. Nah, dalam dunia pendidikan, lingkungan itu adalah kondisi fisik di mana terdapat seluruh sumber daya alam yang ada dalam lingkungan fisik tersebut. Lingkungan sendiri dibagi menjadi 2 komponen, yakni lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, apa itu lingkungan biotik, Nak?
Apa itu lingkungan biotik? Manusia. Iya, ya. Biotik yang merupakan komponen hidup. Ya, misalnya apa? Manusia. Iya, bagus. Manusia, hewan, terus tumbuhan. Nah, abiotik itu komponen lingkungan yang ada tapi tidak bernyawa. Contohnya apa itu? Air, tanah, ya, udara. Nah, komponen-komponen inilah yang menyebabkan adanya situasi di mana lingkungan layak untuk dihuni ataupun untuk ditinggali, dijadikan sebagai tempat tinggal. Nah, sehat itu bagaimana, Nak? Apa itu sehat? Bebas dari penyakit. Iya, bebas dari penyakit, ya, yang meliputi seluruh aspek kehidupan kondisinya ketika kita terbebas dari penyakit. Nah, keadaan sehat tentu dapat dilihat dari kebersihan di lingkungan kehidupan kita. Sehat bukan hanya meliputi bagian biologis, tetapi juga emosional dan spiritual. Nah, setelah kita ya mengetahui arti dari keduanya itu, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sehat itu adalah lingkungan yang terbebas dari segala gangguan kesehatan pada masyarakat ataupun seluruh unsur biologis yang ada dalam lingkungan tersebut. Nah, baik, kita melihat gambar di sampingnya. Itu termasuk lingkungan yang bagaimana, Nak? Lingkungan yang bersih. Kalau lingkungan yang bersih maka termasuk juga sebagai lingkungan yang sehat. Oke, baik ya. Jadi kita sebagai manusia tentunya dalam kehidupan kita membutuhkan hidup yang sehat. Maka kesehatan itu harus dimulai dari mana, Nak? Diri sendiri. Iya, dari diri sendiri. Kemudian dari mana lagi? Diri sendiri, rumah sendiri, sekolah sendiri, ya. Karena tidak datang orang lain untuk membersihkan sekolah kita misalnya atau rumah kita misalnya. Maka kita sendirilah yang harus menjaga kebersihan dari lingkungan sekitar kita, ya. Nah, sekarang ya kita akan lihat bagaimana pengelolaan sampah plastik. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan sampah plastik? Nah, Tidak berulang. ya, Digunakan kembali. bisa digunakan kembali, ya. Bisa digunakan kembali. Terus apa saja jenis-jenis dari sampah plastik? Botol aqua. Iya. Plastik kresek. Kresek, terus apa lagi, Nak? Tempat jajan-jajanan itu. Tempat jajan-jajanan. Oke. Baik ya, berbagai macam jenis-jenis dari sampah plastik, ya. Nah, apa yang terjadi jika pengelolaan sampah plastik tidak dilakukan dengan baik? Lingkungan akan banjir. Iya, lingkungan tercemar, terus akan terjadinya banjir ketika dibuang itu secara sembarang, misalnya dibuang ke sungai, ya kan? Nah, tanah menjadi longsor. Terus apa lagi? Apa yang terjadi ketika kita tidak mengelola sampah plastik itu? Tanah menjadi tidak subur. Tanah menjadi tidak subur. Karena apa? Nah? Banyak sampah. Iya, sampah plastik itu bagaimana? Tidak terurai. Tidak mudah terurai. Iya, tidak mudah terurai. Butuh waktu ratusan tahun untuk mengurai sampah plastik. Nah, ketika itu menjadi bersih dan layak dihuni, maka penduduknya bagaimana? Sehat. Iya, menjadi sehat. Maka untuk itu, Nak, ya, kita sebagai generasi muda, ya, generasi muda harus berupaya bahu membahu berjuang untuk tetap menjaga Alam. iya, menjaga alam, menjaga kebaikan alam ini, ya. Karena kitalah juga dipakai oleh Tuhan untuk apa? Sebagai apa? Partnernya untuk menjaga, merawat dan melindungi alam ini. Kita diberikan kuasa tanda petik, nah, ya, kekuasaan untuk menjaga, melindungi dan merawat
alam semesta ini. Nah, maka kita mencari Tuhan berarti kita harus ikut ambil bagian dalam karya pencipta. Tentu kekuasaan yang kita lakukan adalah kekuasaan yang seturut dengan kehendak Allah. Baik, sekarang nak, kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok untuk mengerjakan beberapa soal berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai lingkungan sehat. Nah, kalian kerjakan, lihat di Google Classroom, soalnya sudah Ibu kirimkan. Ya, boleh kalian di luar untuk mengerjakan sebagian, boleh di dalam kelas sebagian. Ya, silakan dikerjakan. Sehabis itu nanti, ya kita akan tampil ke depan untuk memplenokan hasil dari diskusi kita. Silakan. Sudah selesai kerja kelompoknya kan? Sekarang kita akan memplenokan hasil dari kerja kelompok kita. Silakan kelompok 1 maju. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Apristurus. Nama saya Manuel Banci. Nama saya Mikael Sinaga. 1. Lingkungan seperti apakah yang layak dihuni? Lingkungan yang bersih, indah, dan aman. 2. Apa itu lingkungan yang sehat? Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang tidak tercemari oleh sampah maupun udara kotor. Tidak ada, maka akan kami tutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Kita apresiasi kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Santuri, Jevanya Ginting, Joseph Ninggolan. lingkungan seperti apakah yang layak dihuni? Lingkungan yang bersih. Ya. Apa itu lingkungan sehat, bersih dan nyaman? Bagaimana cara menjaga lingkungan? Ulang lagi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Oke, baik. Jika ada yang bertanya, silakan, kami persilakan. Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Oke, baik. Kita apresiasi hasil diskusi kelompok 2. Ya. Baik, Nak. Sampai di sini materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada, maka kalian akan kerjakan yang LKPD sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Silakan kerjakan, ya. Buka Google Classroom-nya, linknya sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Kerjakan sekitar 10 menit. Oke, baik. Ibu perhatikan di sini sudah mengirimkan semuanya, maka sekarang kita akan akhiri pertemuan ini. Untuk kontekstualisasi kita lanjutkan minggu depan. Silakan ditutup pertemuan ini dengan doa. April. Teman-teman, sebelum mengakhiri pos pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Ibu gurukan bermanfaat bagi kami semua. Bapak juga dosa-dosa kami, sengaja maupun tak sengaja, kita ingin hapuskan oleh itu. Dengan doa namu dan nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Berdiri. Mari Bu Guru beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Nakku. Mari
Silakan kita awali pertemuan ini dengan doa. Siapa yang pimpin doa? Oke. Berdoa dimulai. Ya Bapak dalam Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas anugerah kasih kau limpahkan kepada kami Pak. Ya Bapak, kami mau belajar berkata kami ya Pak, untuk hati kami ya Pak. Ya Bapak, kami banyak berdosa ya Pak, aku saudara sekali. Dan ini doa dan Kristus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Untuk pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan kelima kita ya. Kegiatan kontekstualisasi, yakni mengidentifikasi lokasi sampah di sekolah kita ini. Di mana tempat sampah di sekolah kita ini, Nak? Di samping kelas Bu. Di samping kelas. Terus? Di samping bengkel audio video Bu. Oh, di samping bengkel audio video. Di mana lagi? Di mana, Nak? Bengkel otomotif, Bu. Di bengkel otomotif. Sekarang kita akan melihat apa saja jenis sampah plastik yang ada di sekolah kita. Botol aqua, Bu. Iya, sampah dari botol air mineral. Ya, Bu. Nah, Bungkus makanan, Bu. bungkus makanan, Bungkus minuman Bu. bungkus minuman lain ya, misalnya ale-ale ya, banyak Ibu lihat di situ ya. Nah, sebentar Ibu akan berikan kesempatan kepada kalian untuk mencatat jenis sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, maka silakan diambil kertasnya, kalian catat jenis-jenis sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah kita. Terus kalian riset dulu ya, makanan dan minuman apa saja yang dikemas dengan plastik. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melihat ya, identifikasi pemanfaatan sampah plastik di sekolah kita. Apa saja manfaat dari sampah plastik yang kalian ketahui? Bisa jadi tas, Bu. Bisa dijadikan Tas. tas. Apalagi, Nak? Dari hiasan rumah Bu. Hiasan rumah. Contohnya apa itu? Bunga. Bunga. Jadi pot. Jadi pot. Apalagi? Bunga, tumbuhan madu. Bunga Dari plastik, Bu. dari plastik. Oke, banyak ya yang bisa menjadi manfaat dari sampah plastik jika digunakan dengan baik ya. Nah, bagaimana cara pemanfaatan sampah plastik itu? Ada yang pernah buat? Pernah, Bu. Iya, pernah. Noel, kalian jadikan apa? Jadi bunga, Bu. Bunga hiasan. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita akan melihat video ini sebentar, Nak. Bagaimana sampah plastik itu bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu hal yang baik, yang berguna. Baik, ini ada video ini, coba kalian amati, Nak, dengan baik, karena kita akan melakukan suatu aksi menggunakan sampah plastik menjadi sesuatu hal yang berguna ya. Baik ya, kita sudah mengamati tadi video bagaimana cara menggunakan sampah plastik itu menjadi sesuatu hal yang berguna. Nah, linknya ini sudah Ibu kirimkan juga di Google Classroom, maka boleh di rumah kalian pelajari ya, Nak ya, supaya kita minggu depan masuk ke dalam aksi pembuatan langsung ya, penggunaan dari sampah plastik itu menjadi sesuatu hal yang berguna. Nah, video ini ya tidak mutlak seperti ini nanti yang kita buat ya, Nak, bisa berubah ya. Nah, jadi untuk itu minggu depan akan kita lanjutkan. Nah, sekarang tutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur dan kepada Bapa, Bapa memberkati kami dalam pembelajaran hingga tidak sengaja kiranya Engkau sekali itu. Bapak yang dalam arahmu
terpuji dan termuliakanlah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Berdiri. Kepada Ibu Guru Brisa. Selamat siang, Guru. Selamat siang, nakku. Silahkan duduk. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang ini, silahkan pimpin doa. Yosef. Berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa karena kasih karunia-Mu yang sampai sekarang dan termuliakan namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Nak. Sekarang kita akan mengumpulkan sampah plastik yang bisa kita gunakan untuk membuat prakarya. Oke? Bisa? Bisa. Oke, ayo. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila. Sampahnya tadi yang sudah kita kumpulkan, silakan. Mana? Nak? Coba diambil. Ini adalah sampah-sampah plastik, botol air mineral yang akan kita gunakan membuat prakarya sebagaimana minggu lalu sudah Ibu sampaikan ke kalian melalui YouTube ya. Kalian belajar ya untuk membuat sebuah prakarya dari botol air mineral. Ya, oke? Bisa dikerjakan? Bisa. Oke. Ini sampah kita tadi anak ya. Ya, Pak. Nah, jadi ini akan kita buat menjadi hiasan. Hiasan di rumah yang mempercantik ruangan di. Pertama-tama kita bentuk dulu motif yang kita sukai. Ada yang suka bunga yang panjang yang gini tuh. Ada yang suka kayak gitu kan? Ada yang bunga yang kembang itu. Jadi itu nanti yang kita manfaatkan, kita buat. Jadi kita bentuk dari pola. Ada namanya pola. Seperti video ini boleh diputar, Bu? Boleh. Videonya sekalian. Nah, jadi ada nanti polanya. Bisa kalian bentuk polanya dari dari kertas, bisa dibentuk atau Bapak praktekkan aja biar lebih jelas. Kalau ini kan dari video, bisa nanti kalian pelajari juga dari video yang mungkin kalian sukai. Ada di situ di YouTube tata cara membuat motif bunga seperti ini, tata cara membuat motif bunga seperti ini. Oke? Oke, Pak. Dilaksanakan sekarang.
Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kita ya nak, hasil karya kita. Silakan maju kelompok 1. Nah, bagaimana kira-kira kalian untuk mengerjakan itu tadi nak? Kami dari kelompok 1 dan inilah hasil karya kami. Kami mengerjakannya cukup Kerjasama yang baik. kerjasama yang baik. Ada yang Membuat untuk tempat wadahnya, ada yang untuk menyiapkan bunganya, memotong kawat. Kami bekerja dengan kompak dan baik. baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk mengapresiasi kelompok 1. Bagus, cantik ya. Ya, sekarang silakan tampilkan hasil karya kelompok 2. Coba kalian bagaimana itu mengerjakan hasil karya kalian? Ini hasil karya dari kelompok 2. Kami mengerjakannya membutuhkan kerjasama dan kekompakan. Ya, Salah satu anggota untuk menggunting dan membuat motifnya. Salah satu anggota membuat wadahnya yang dililitkan dengan benang. baik. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik ya. Ada yang membentuk, ya, ada yang membakar, ya supaya sudut-sudutnya ini atau ujung-ujungnya ini tidak runcing. Lalu ada juga yang memotong kawat, ya. Jadi sangat-sangat baik kalian untuk mengerjakan tadi. Nah, ini, ya, ketika kita bisa berhasil baik untuk membuat sebuah karya, maka ini bisa kita jual. Sebagai anak SMK, ya, sebagai anak SMK yang langsung bekerja bisa memproduksi ya barang-barang bekas ini menjadi sesuatu hal yang berharga. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap refleksi. Refleksi. Coba semua diharap untuk duduk tenang ya. Nah, ada pertanyaan refleksi di sini. Saya dapat manfaat apa dari produk ini? Apa manfaatnya dari produk yang kita sudah buat? Ya, Dapat menjadi hiasan rumah, Bu. dapat dijadikan sebagai hiasan rumah. Ya. Nah, apa peran saya dalam menjaga lingkungan ataupun menjaga bumi ini agar tetap dalam keadaan baik? Buang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Terus Mengurangi polusi asap. mengurangi polusi asap, mengurangi pemakaian sampah plastik, mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang ya menjadi seperti ini. Ya, jadikan sebagai sesuatu hal yang baik, yang bermanfaat. Baik, untuk tindak lanjut dari kegiatan kita ini menjadi tugas kita bersama, yakni membuat video singkat untuk mengampanyekan lingkungan bebas dari sampah plastik, ya. Dan hasilnya itu nanti divideokan, kemudian diserahkan kepada ibu karena itu akan kita upload di YouTube. Sebagai bukti bahwa kita ikut ambil bagian dalam menjaga lingkungan sehat, ya, agar tetap lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang sehat dan yang layak dihuni. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, baik, kita akhiri dengan doa. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, bujurnya itu bisa menjadi bekal bagi kami dan orang lain. Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Jangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Bumi
adalah rumah kita. Mari jaga bumi bersama dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga bumi berarti menghormati Sang Pencipta. Terima kasih.